Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Oktavia dari Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengendalikan operasi dasar sistem komputer. Ada juga program yang bertindak sebagai perantara antara user dengan komputer hardware. Ada tujuannya itu dibagi dua, yang satu primer dan sekunder. Primer agar sistem komputer sesuai dengan kegunaan, kalau sekunder itu menggunakan hardware dan efisien. Adapun perbedaan penyimpanan primer dan penyimpanan sekunder pada komputer, yaitu memori primer adalah penyimpanan pada komputer yang tertuju pada RAM dan ROM, sebagian besar adanya pada RAM. Terus primer ini diakses secara langsung dan pertama kali oleh prosesor pada sebuah perintah. Pun fungsi dari sistem operasi, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu melakukan fungsi manajemen sistem berkas. Yang kedua mengendalikan berbagai sumber pada sistem seperti disk dan printer. Yang ketiga mengatur sejumlah pemakai yang menggunakan sistem bersama. Dan yang keempat membentuk penjadwalan proses-proses di dalam sistem. Halo guys, perkenalan, nama gue Willy dari jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini gue mau ngebahas tentang kategori sistem operasi. Kategori sistem operasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada single user, single tasking, yaitu satu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user. Contohnya itu ada DOS atau Microsoft DOS, yaitu Disk Operating System. Nah, terus itu yang kedua itu ada multi-user multitasking. Multi-user multitasking ini adalah suatu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user tuh hanya bisa menjalankan satu program. Contohnya itu ada novel network. Terus yang ketiga itu ada multi-user multitasking, di mana suatu komputer dapat dipakai banyak user dan dapat menjalankan banyak program. Contohnya itu Windows, Linux, Unix, dan contoh simpelnya tuh kayak kita bisa calling di WhatsApp, tapi kita juga bisa mengirim email. Jadi berbarengan gitu loh. Nah, terus yang terakhir itu ada single user multitasking, di mana suatu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di suatu waktu. Contohnya Windows, Linux, Java, desktop, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada jenis sistem operasi. Jenis sistem operasi yang pertama itu ada sistem operasi live CD. Live CD itu hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD, tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya yang cukup kecil. Tetapi, sistem operasi live CD ini tidak memiliki banyak fitur dibandingkan sistem operasi standalone. Nah, yang kedua itu ada sistem operasi embedded. Sistem ini langsung ditanam di komputernya dan tidak bisa berdiri sendiri. Sistem ini tuh memiliki fungsi khusus dari spesifikasi khusus. Contohnya dari sistem operasi embedded adalah ECOS, Java OS, dan embedded Linux. Nah, yang terakhir itu ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer yang berupa HTTP, service, DNS service, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz dari jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya ingin menjelaskan komponen sistem komputer, yang salah satunya yaitu sistem komputer dibagi menjadi 4 komponen: hardware, sistem operasi, program aplikasi, dan user. Dan kali ini saya ingin menjelaskan komponen usernya. Salah satunya contohnya seperti ini. Di sini ada user 1 compiler, user 2 assembler, dan user ketiga text editor, dan user N. Setelah user N terbagi menjadi sistem and application programs, operating system, dan komputer hardware. Lalu selanjutnya ada komponen sistem operasi yang terdiri
Perangkat keras. Perangkat keras yaitu adalah sumber daya utama untuk proses komputasi. Terdiri dari CPU, memori, dan perangkat input-output. Kemudian setelah itu ada sistem operasi. Sistem operasi adalah untuk melakukan kontrol dan koordinasi penggunaan perangkat keras pada berbagai program aplikasi untuk user-user yang berbeda. Nah, setelah itu program aplikasi. Program aplikasi adalah menentukan cara sumber daya sistem digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dari user. Contohnya compiler, sistem basis data, video games, program bisnis, dan lain-lainnya. Serta user. User adalah yang menggunakan sistem, contoh orang, mesin, atau komputer lainnya. Dan selanjutnya ada lagi peranan dan fungsi sistem operasi. Peranan sistem fungsi operasi yaitu sebagai kernel, yaitu program yang secara terus-menerus berjalan ya, atau sebagai running selama komputer dijalankan. Sebagai guardian yaitu menyediakan kontrol akses yang melindungi file dan memberikan pengawasan kepada proses pembacaan serta penulisan atau eksekusi data dan program. Sebagai gatekeeper mengendalikan siapa-siapa saja yang berhak masuk atau disebut lock dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja yang dapat mereka kerjakan ketika telah lock dalam sistem. Sebagai optimizer, mengenvisikan perangkat keras komputer sehingga nyaman untuk dioperasikan oleh pengguna, menjadwalkan input oleh pengguna, mengakseskan basis data, proses komunikasi, dan pengeluaran output untuk meningkatkan kegunaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jian Fahria Zulfa dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jaringan sistem informasi yang ada di komputer, software, firmware, dan hardware. Yang pertama, software merupakan perangkat lunak yang bisa dikenal dengan aplikasi digunakan untuk mengolah data sesuai dengan fungsinya. Dan fungsinya di sana ada Photoshop. Photoshop untuk menyunting, mengedit, memperindah, menambah foto untuk membuat video sesuai dengan keinginan kita. Ibaratnya kita kayak untuk mengedit keindahan foto dengan untuk dipost ke sosmed gitu. Jadi kita bisa mengedit dengan aplikasi Photoshop. Dan yang kedua adalah Microsoft Word. Microsoft Word untuk mengelola angka, mengelola data, mengelola kata gitu untuk sebuah dokumen. Dan ini adalah contoh Microsoft Word. Ini adalah contoh Microsoft Word. Di sini kan kita bisa bantu bikin makalah gitu, buat skripsi. Jadi kita bisa membuatnya di Microsoft Word. Dan yang ketiga ada Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi yang mengelola angka untuk perhitungan yang berupa tabel. Jadi di sana kita mempermudah perhitungan kita untuk mengelola data angka. Mengelola data angka di situ juga ada rumusnya, dan rumusnya ada sum, average gitu. Ada min, ada max. Di situ bisa mempermudah kita untuk dalam data angka. Dan ini merupakan aplikasi Microsoft Excel.
dan kayak ada table gitu. Jadi kita masukin data angka dan masukkanlah rumusnya. Itu bisa menggunakan Microsoft Excel agar lebih mempermudah perhitungan data kita. Dan ada juga Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint untuk mengolah data untuk presentasi. Jadi dia untuk mempermudah kita presentasi. Nah, di sana juga ada kayak temanya untuk membuat menarik presentasi kita. Dan ada juga Mozilla Firefox. Mozilla Firefox itu untuk menjalankan program internet untuk berbagai informasi. Dia sama aja kayak Google gitu. Di sana kita bisa kayak searching tugas, searching informasi segalanya yang kita ingin tahu. Di sana kita bisa menggunakan aplikasi Mozilla Firefox. Dan ada juga operasi sistem hardware. Hardware itu adalah peralatan fisik komputer. Misalkan kayak keyboard, mouse gitu, kayak printer juga bisa. Printer itu adalah perangkat bantuan komputer. Dan terakhir adalah brainware. Brainware itu untuk orang yang mengoperasikan atau yang menggunakan perangkat komputer tersebut. Jadi itu bisa dibilang perangkat software dan hardware itu kita jelajahi atau digabungkan dan disebutlah itu menjadi brainware. Brainware salah satunya adalah seseorang administrator. Dia berperan sebagai seseorang mengelola sistem komputer. Dengan adanya dia, jaringan komputer akan membuat sistem bekerja menjadi jauh lebih baik. Jadi dia kayak menyambungkan semua yang ada di komputer gitu. Dengan adanya dia tuh jadi pekerjaan kita lebih mudah, lebih baik, lebih praktis. Dan selanjutnya ada komponen-komponen sistem. Dan di sana komponen-komponen sistem ada manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage. Dan yang pertama ada manajemen proses. Manajemen proses adalah keadaan sebuah program yang sedang diproses membutuhkan berupa CPU time, memori, berkas-berkas untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua ada manajemen memori utama yang bisa disebut juga RAM dan ROM. Adalah sebuah array yang besar lebih dari byte yang ukurannya mencapai ratusan ribuan atau bahkan jutaan byte. Di setiap byte mempunyai alamat tersendiri. Jadi memori penyimpanan itu digunakan oleh CPU atau perangkat hardware. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.